Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, mahasiswaku? Pada hari ini, 19 September 2020, saya Abdul Muhyi, pengampu mata kuliah menggambar teknik Institut Teknologi Budi Utomo Prodi Teknik Elektro, akan menjelaskan terkait prosedur apa saja yang mahasiswa eh, kerjakan selama mengambil mata kuliah saya. Untuk sistem penilaian, ada beberapa komponen yang menjadi poin ya yang akan saya nilai. Yang pertama absensi, itu bobotnya 10%. Yang kedua tugas atau praktek itu 20%, UTS, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester atau UAS 40%. Dan untuk bisa mendapatkan nilai A, itu poinnya lebih dari atau sama dengan 80. Poin B 70 sampai dengan 79, poin C 60 sampai 69 dan poin D 50 sampai dengan 59. Dan yang terakhir poin E kurang dari 49. Untuk tugas sendiri itu dibagi dua. Yang pertama tugas terstruktur seperti latihan-latihan. Terus untuk tugas mandiri itu tugas kelompok, individu, dan keaktifan. Nanti untuk mata kuliah menggambar teknik ini ada kita membuat istilahnya alat, kita praktek langsung. Walaupun dalam pelaksanaannya kita masih virtual. Sistem pembelajaran yang saya akan highlight pada mata kuliah menggambar teknik. Yang pertama perkenalan, pembentukan ketua kelas, pembentukan kelompok dan ketua kelompok. Nanti teman-teman karena ini kelas virtual, jadi untuk pembentukan ketua kelas sama kelompok di grup WA yang sudah dibuat tadi oleh rekan kita Mas Gerson ya terkait dengan CD programnya, roll kabel, laptop, dan pembuatan grup WhatsApp. Dan untuk pembuatan grup WhatsApp sendiri sudah kita buat. Terus untuk sistem pengumpulan tugas itu bisa via email, WA, atau langsung hard copy-nya. Jadi untuk tugas melalui 3 email, WA, dan langsung hard copy-nya. Sistem acuan perkuliahan. Kuliah yang pertama yang dilaksanakan pada hari tanggal 19 September. Pokok bahasan kita membahas terkait dengan pendahuluan. Di antaranya sistem aturan perkuliahan itu seperti apa untuk pokok bahasan. Penggunaan aplikasi program dalam sistem perkuliahannya itu bagaimana. Nah, tujuannya adalah mahasiswa memahami dan mengerti aturan yang berlaku selama perkuliahan. Mahasiswa memahami dan mengerti fungsi dan aplikasi program menggambar teknik elektro sistem jaringan tenaga listrik. Sasaran yang akan kita tuju adalah agar dapat memahami dan mengerti aturan yang berlaku selama perkuliahan. Yang kedua, agar dapat memahami dan mengaplikasikan sistem aplikasi program menggambar teknik elektro sistem jaringan tenaga listrik. Ya. Terus untuk TIK-nya, mahasiswa dapat mengetahui aturan dan sistem perkuliahan, membedakan fungsi dan aplikasi program, menggambar teknik elektro, jadi bisa desain. Kompetensi lulusan yang diharapkan dari mata kuliah menggambar teknik ini, yang pertama lebih disiplin dan teamwork, serta lebih mengaplikasikan sistem perangkat elektronik seperti email, grup Yahoo, dan lain-lain. Yang kedua dapat merancang dan menggambar teknik elektro, sistem jaringan tenaga listrik dengan beberapa aplikasi program yang ada. Nah, teknik pembelajaran itu kita via virtual, ini belum saya edit ya. Terus media pembelajarannya via virtual ibu ya, via YouTube, via WA, via Zoom nantinya kita akan sempatkan waktunya. Terus tugasnya membuat email dan grup WA. Yang kedua, menggambar dasar-dasar sistem jaringan tenaga listrik dengan menggunakan aplikasi program Microsoft Visio. Jadi ini menggambar teknik dasar. Karena Visio ini bisa dipakai untuk berbagai macam uh, menggambar. Salah satu contohnya kita bisa membuat rangkaian dengan menggunakan Microsoft Visio. Kita bisa membuat desain baju atau kaos dengan menggunakan Microsoft Visio. Dan kita juga bisa membuat flowchart dengan menggunakan Microsoft Visio. Jadi lingkupnya sangat luas sekali. Tujuannya adalah mahasiswa dapat mengerti dan memahami dasar-dasar menggambar ya sistem jaringan tenaga listrik menggunakan aplikasi program Microsoft Visio. Ruang lingkup mata kuliah ini yang pertama terkait dengan dasar-dasar program Microsoft Visio. Kebetulan untuk Microsoft Visio sudah banyak source-nya atau CD-nya atau CD programnya yang dijual dan teman-teman tinggal install. Yang kedua, dasar-dasar sistem jaringan tenaga listrik. Nanti kita akan menggambar terkait dengan gardu distribusi, ya, diantaranya gardu tembok, gardu cantol, gardu portal, ya, beserta equipment-equipment yang ada di dalamnya. Sehingga teman-teman diharapkan untuk prodi dan elektro ini bisa memahami gardu distribusi yang ada di PLN beserta equipment serta fungsi-fungsinya yang ada di dalam gardu distribusi itu sendiri.
Sasaran yang diharapkan adalah agar dapat mengerti dan memahami dasar-dasar sistem jaringan tenaga listrik pada aplikasi program Microsoft Visio. TIK-nya, mahasiswa dapat memahami dan mengerti parameter-parameter dasar sistem jaringan tenaga listrik pada aplikasi program Microsoft Visio. Untuk sistem perkuliahan, biasa kita karena ini masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita masih menggunakan virtual IPU ya. Dan untuk medianya kita bisa menggunakan istilahnya Zoom nanti pada saat kita dibutuhkan, YouTube, WA, dan nanti kita ada latihan-latihan soal. Dan pengumpulannya via email ya, grup WA atau yang lainnya. Terus yang ketiga, merancang dan menggambar rangkaian elektronika dan sistem jaringan tenaga listrik dengan menggunakan Eagle Layout Editor. Jadi mungkin teman-teman masih awam ya terkait dengan Eagle Layout Editor. Eagle Layout Editor ini fungsinya sama dengan Proteus. Jadi untuk menggambar rangkaian sama skema boardnya. Tujuannya adalah mahasiswa dapat merancang dan menggambar sistem jaringan tenaga listrik pada aplikasi program Eagle Layout Editor. Jadi mengkombinasi sistem elektronika dengan sistem tenaga listrik. Ruang lingkup mata kuliah yang ingin dicapai itu ada 5. Yang pertama skematik diagram, blok diagram, wiring diagram, simulasi, dan printing. Pencetakan kita menggunakan manual, ya, menggunakan manual. Sasaran yang dituju adalah mahasiswa agar dapat merancang dan menggambar rangkaian elektronika dan sistem jaringan tenaga listrik menggunakan aplikasi program Eagle Layout Editor. TIK-nya, mahasiswa dapat merancang dan menggambar rangkaian elektronika dan sistem jaringan tenaga listrik melalui aplikasi program Eagle Layout Editor. Kuliah yang kita lakukan melalui virtual IPU ya, kadang nanti akan kita agendakan untuk kuliah melalui Zoom ya. Nah, untuk medianya bisa virtual IPU, WA, YouTube ya, atau Google Classroom, Google Meeting, dan nanti ada latihan-latihan soal. Yang keempat, menggambar dasar-dasar sistem jaringan tenaga listrik dengan menggunakan aplikasi program AutoCAD. Dan saya yakin untuk program AutoCAD ini teman-teman mahasiswa mampu lah. Karena rata-rata mahasiswa yang mengambil kelas P2T di Prodi Teknik Elektro IPU ini, kalau saya lihat hampir mayoritas karyawan. Tujuan yang ingin dicapai adalah mahasiswa dapat mengerti dan memahami dasar-dasar menggambar AutoCAD. Ruang lingkup mata kuliah di antaranya yang pertama dasar-dasar program AutoCAD, yang kedua dasar-dasar elektronika dan sistem jaringan tenaga listrik. Jadi nanti kita akan menggambar jaringan tenaga listrik, misalkan gelar kabel, ya, menggambar lokasi atau layout dari gardu-gardu tembok, gardu-gardu portal dan lain sebagainya. Sasaran yang ingin dituju adalah agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami dasar-dasar sistem jaringan tenaga listrik pada aplikasi program AutoCAD. TIK yang ingin dicapai, mahasiswa dapat memahami dan mengerti parameter-parameter dasar sistem jaringan tenaga listrik pada aplikasi program AutoCAD. Nah, untuk kuliahnya kita menggunakan virtual, IPU, medianya dengan YouTube, Zoom, Google Meeting, Webex, atau yang lainnya. Dan nanti kita ada latihan-latihan soal. Yang kelima, merancang dan menggambar sistem jaringan tenaga listrik dengan menggunakan AutoCAD. Jadi yang nomor 4, dasar-dasarnya kita perdalam lagi. Yang kelima, baru kita rancang bangunnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah mahasiswa dapat merancang dan menggambar sistem jaringan tenaga listrik pada aplikasi program AutoCAD. Ruang lingkup mata kuliah yang ingin dicapai pada pertemuan kelima ini adalah yang pertama skematik diagram. Jadi mahasiswa mampu membuat skematik diagram, blok diagramnya, wiring diagramnya. Ya, diharapkan teman-teman sudah jago pada pertemuan kali ini. Sasaran yang ingin dicapai agar dapat merancang dan menggambar sistem jaringan tenaga listrik menggunakan aplikasi program AutoCAD, baik secara skematik diagram, blok diagram, maupun wiring diagram. TIK yang ingin dicapai adalah mahasiswa dapat merancang dan menggambar sistem jaringan tenaga listrik baik secara skematik diagram, blok diagram, maupun wiring diagram. Jadi untuk AutoCAD ini selain merancang, mendesain, dan mahasiswa juga mampu mengaplikasikan. Ya, kuliahnya sama, virtual IPU, medianya YouTube, Zoom, Webex, Google Meeting, atau yang lainnya. Dan nanti ada latihan-latihan soal. Yang keenam, menggambar sistem jaringan tenaga listrik dengan menggunakan aplikasi program ETAP. ETAP ini sangat jarang sekali, tapi ahli-ahli ETAP, ya, operator ETAP itu banyak dicari di perusahaan-perusahaan terkemuka. Ya,
baik oil and gas, ya, PLN atau yang lainnya. Karena dengan eh, kita mempunyai keahlian di bidang etap, aplikasi etap, itu bisa mendeteksi losses atau rugi-rugi daya kalau di PLN, rugi-rugi kabel yang akan kita rencanakan bangun sehingga bisa dimitigasi losses yang terlalu besar. Kalau di gas atau oil, kita bisa menghitung rugi-rugi kebocoran minyak atau gas dalam pipa dan seterusnya. Tujuan yang akan dicapai oleh mahasiswa pada mata kuliah kali ini adalah mahasiswa dapat mengerti dan memahami dasar-dasar menggambar sistem jaringan tenaga listrik menggunakan aplikasi di program etap. Nanti teman-teman bisa cari program etap, bisa cari di toko-toko software ya. Nah, ruang lingkup mata kuliah yang pertama pasti dasar. Jadi kita akan meng-highlight dasar-dasar program etapnya dulu, ya, sistem jaringan tenaga listriknya seperti apa, pengenalan komponen yang ada di aplikasi etap itu apa saja sih, kayak trafo, CB dan lain sebagainya. Skematik diagramnya mahasiswa kita uh, beritahukan juga blok diagramnya maupun wiring diagramnya. Sasaran yang ingin kita raih pada mata kuliah kali ini adalah agar dapat mengerti dan memahami dasar-dasar sistem jaringan tenaga listrik pada aplikasi program etap. Dan TK yang ingin digapai, mahasiswa dapat memahami dan mengerti parameter-parameter dasar dan skematik diagram dari sistem jaringan tenaga listrik pada aplikasi program etap. Ya, kuliahnya virtual, Ibu karena masih PJJ ya. Terus untuk medianya bisa melalui YouTube, Zoom, Google Meeting, Webex dan lain sebagainya. Nanti kita ada latihan-latihan soal. Nah, aturan perkuliahan, kehadiran mahasiswa minimal 80%. Jadi karena kita Institut Teknologi Budi Utomo Prodi Teknik Elektro sudah mempunyai aplikasi PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online dengan memakai virtual Ibu, nanti teman-teman diharapkan pada saat jam 18 sampai dengan jam 20.30 sudah absen langsung. Karena absensi ini akan berpengaruh ke penilaian minimal 80%. Yang kedua, pakaiannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Lihat kode etik mahasiswa dan ini kondisi offline. Kalau untuk online santai saja. Untuk dispensasi waktu 15 menit ini juga kondisi offline. Ya. Jadi untuk absensi karena dikarenakan kita setting ya dari jam 18 sampai dengan jam 20.30. Untuk kuliah pada hari ini dikarenakan miskomunikasi dan misinformasi saya kasih waktu sampai dengan jam 21. Sehingga teman-teman yang baru bergabung di grup WA menggambar teknik bisa langsung absen. Aplikasi program yang ingin saya highlight pada mata kuliah menggambar teknik kali ini dan nantinya sampai dengan UAS, yang pertama tentunya adalah Microsoft Visio. Jadi teman-teman harus punya tuh, ya, bisa urunan atau bila teman yang sudah punya mungkin bisa di copy atau install bersama-sama. Terus yang kedua Eagle Layout Editor. Nah, aplikasi untuk membuat rangkaian elektronik beserta boardnya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar PCB ya, Print Circuit Board. Nah, itu salah satunya dibuat dengan menggunakan aplikasi Eagle Layout Editor atau Proteus. Yang ketiga adalah AutoCAD. Nah, AutoCAD ini sangat banyak multifungsi untuk desain-desain ya, sipil, elektro juga, mesin juga masih banyak menggunakan ini. Dan yang terakhir adalah etap. Ya. Mudah-mudahan keempat aplikasi program ini kita diberikan kesempatan pada saat nanti pembelajaran jarak jauh kita bisa pakai semuanya. Peralatan kuliah yang dibutuhkan, yang pertama teman-teman harus mempunyai notebook atau netbook atau laptop ya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Yang kedua Eagle Layout Editor sudah terinstall juga, AutoCAD juga sudah terinstall juga, ya, etap juga sudah terinstall juga. Nah, ini salah satu contoh kita menggunakan aplikasi program Microsoft Visio. Jadi saya menggambar ini gardu cantol ya, karena dia terdiri dari satu tiang ya. Kita menggambar ini PHBTR, papan hubung bagi tegangan rendah. Ini sistem groundingnya, ya. Ini trafonya, ini busing primer, busing sekundernya. Ini cat out sama arresternya, ini isolator tumpunya. Ya, ini medium voltage. Terus kita juga melihat ini single line diagram pada gardu induk tambun trafo 2 60 MVA feeder pisot. Nah, kita bisa lihat nih. Walaupun kecil tapi ini punya banyak makna dan ini standar PLN.
untuk menggambar single line diagram untuk SUTM. Nah, ini program Eagle Layout Editor, salah satu contoh ya. Ini contoh rangkaian elektronikanya. Jadi kita gambar skematik rangkaiannya, ya di sini ada VCC ya, 5 volt, terus ada rangkaian transistor, dioda, resistor, kapasitor ya, grounding. Nah, dari skematik rangkaian ini kita akan convert ke boardnya ya. Nah, kita rangkai, nanti kita simulasikan, dia akan running dengan sendirinya. Lalu kita buat semenarik mungkin. Setelah tidak ada short circuit dan kondisinya aman di sisi jalur-jalur PCB-nya, lanjut kita print ya dengan menggunakan kertas glossy ya. Terus kita larutkan ke satu larutan ya. Nanti saya tak kasih tahu untuk jenis larutannya. Sebelum dilarutkan kita setrika dulu secara manual. Nah, sebelumnya PCB-nya harus diamplas dulu biar bisa nempel kertas glossy yang sudah di print. Terus program AutoCAD. Nah, ini kita menggambar penempatan ruang sel 20 kV atau panel-panel MV atau switch gear radio voltage pada gardu induk PLN dengan menggunakan aplikasi program AutoCAD. Kita bisa lihat ada baterai, ya, ada panel-panel MV, ya, dan seterusnya. Ada manhole. Terus program etap, penempatan kita menggambar desain. Jadi kita mencoba untuk merencanakan pembangunan gardu induk dari sisi hulu sampai dengan hilir, ya. Dan dengan etap ini kita bisa memitigasi, mencegah terjadinya losses atau rugi-rugi daya ya pada jaringan yang akan kita bangun. Berapa persen sih losses yang akan kita dapatkan? Karena losses ini akan terkait dengan yang namanya pendapatan juga, revenue. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk mahasiswaku. Tetap semangat selalu, keep safety and healthy ya. Dan saya berharap nanti teman-teman mahasiswa bisa absen di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like, tekan loncengnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.